Ding dang ding dang 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 ding dang dang da 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 ji jo 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 siang guys, aku mau makan tapi nasinya belum mateng. Aduh, 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 aduh. Bocil nih, bocil suka ngumpul, bocil suka ngumpul, bocil suka ngumpul, bocil ngumpul di mana aja, bocil ngumpul di mana aja. Aduh, bangun guys, hari ini aku tidur melulu. Kuat hardang. Kenapa? Aduh, bentar guys. Mau makan nasinya belum mateng. Gimana? Engkau yang sendiri. Kasih listrik dulu ya. Biar kalian ngelihatnya enggak, biar gak dibully gitu ya, biar ngelihatnya enak. Guys, aku mau makan tapi nasinya belum mateng. Gimana sih ya? Aduh. Nih bocil bau sih langsung. Nih bocil. Lihat. Halo om tante. Halo om tante, halo om. Semuanya kenalin, nama aku Jojo. Ya. Jojo yang sukanya ini mah jorok ngompol. Ya. Bentar ya guys ya, aku mau ini dulu, mau bikin nasi. Aduh, nasinya belum matang, mau makan.
Jo, jangan Jo. Baru masak, aku pengen makan guys. Gimana aku lupa, padahal aku tadi udah bangun, tidur lagi. Nasinya belum matang guys, aduh ya Allah. Nasinya belum matang, padahal tadi aku bangun tapi tidur lagi. Tidur lagi terus ini kebangun. Kita nyemil ini dulu aja ya. Kita kasih berhijau-hijauan. Ada ini guys ya, ayo mari makan. Mari makan semuanya. Wow, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ngasih gift nggak sih? Ada yang ngasih gift nggak? Kelihatan nggak sih? Hai guys, kembali lagi bersama gue di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian para penonton setia Sakahayang? Akhirnya film yang kita nantikan satu persatu sudah ada lagi. Dimana kali ini Sakahayang membahas film terbaru. Mari makan semuanya. Dan tentunya kalian tunggu-tunggu, berjudul Hukum tahun 2026. Lantas apakah benar film ini akan semengerikan? Udah nyalain nggak lampunya guys? Overrated saja. Oke lah, daripada tebak-tebakan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Mau dinyalain nggak? Dia tinggal video mereka ini dari Sakahayang. Waalaikumsalam Bang Tohirin. Film ini diawali dengan seorang penulis handal kisah nyataan bernama Bauman. Udah ngising belum? Udah lah. Di tengah situasi Mau nyalain nggak ini lampunya? kaget saat kayu bakar di belakangnya tiba-tiba menggelinding dengan sendirinya. Gelap. Ya, aku nyalain ya. Enggak. Makan. Sontak Bauman pun kaget. Karena nasinya belum matang guys ya, aku makan ini aja dulu. Nasinya baru ini baru masak. Tadi udah bangun ketiduran. Tidur lagi. Ih abang, makasih giftnya abang. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya selalu abang. Bauman sudah lama meninggoy dan abunya masih tersimpan rapi di dalam toples.
Dirasa ini saatnya, Bauman pun berniat pergi ke Irlandia untuk menaburkan abu kedua orang tuanya. Lalu, film hukum pun baru dimulai. Mau tahu sisa tadi pagi sarapan. Kamu tadi kenapa kan udah dikasih sama mama tadi? Tuh kan mama jadi kepijit Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan panjang, Ini kayak gini tuh si Jojo dah. Diam. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan panjang, akhirnya Bauman tiba di Ojo's Hotel, cabang Kabupaten Irlandia. Lantas, Bauman langsung membawa barang-barang miliknya ke dalam hotel. Sementara di dalam, pemilik hotel bernama Brendan terlihat menceritakan mitos tentang sosok penyihir yang berkeliaran di wilayah hutan sekitaran hotel ini, di mana penyihir ini selalu menculik setiap orang yang berhati kotor dan diseret menuju alam lain untuk menjalani hukuman. Mendengar hal itu, dua bocil bernama Randy dan Ipeng terlihat ketakutan dan hampir ngompolna calana. Sesaat kemudian, Bauman yang akan check-in langsung dilayani seorang resepsionis bernama Peter. Ia pun meminta maaf karena bukannya membuat tamu merasa nyaman. Bos kolotnya ini malah sering menakuti pengunjung, terutama para bocil, dengan mitos-mitos dan cerita horor di wilayah ini. Hingga setelah menyelesaikan administrasi, Peter langsung memberikan kunci hotel dan meminta Bauman untuk beristirahat. Nah, Jojo atau jangan mute Melihat Bauman kebingungan, seorang karyawan bernama Fiona langsung mengantarkan Peter menuju kamarnya. Hingga setibanya di kamar, Bauman yang ingin mengunjungi suatu tempat langsung menanyakan lokasi Redwood pada Fiona. Di keesokan harinya, Bauman yang tiba di sebuah pohon besar di wilayah Redwood langsung membuka kotak abu mendiang orang tuanya. Ternyata, saat ini Bauman berniat menaburkan abu orang tuanya di pohon bersejarah, tempat mereka dulu berbulan madu. Kita orang Cianjur. Namun seakan kesal pada mendiang ayahnya, Bauman terlihat menaburkan abu si ayah seperti membuang abu dalam asbak. Tapi meskipun begitu, ia tetap menghormati mereka dengan membiarkan dua toplesnya di tempat yang sama. Singkat waktu, Bauman terlihat nongkrong di bar hotel untuk mencicipi arak Irlandia. Di tengah basa-basi, Fiona pun menanyakan maksud kedatangan Bauman yang jauh-jauh datang ke Irlandia. Lantas sambil menunjukkan foto ibunya, Bauman berkata jika dulu mendiang orang tuanya sering berbulan madu di tempat ini. Maka dari itu, ia hanya ingin menaburkan abu mereka di tempat favoritnya, yaitu di bawah pohon bangkotan. Tak cuma itu, sebenarnya Bauman ingin menempati kamar yang pernah disewa oleh orang tuanya. Namun Fiona berkata jika kamar honeymoon sudah tidak lagi digunakan untuk umum atas peraturan pemilik hotel, karena dianggap berhantu dan hanya akan memperburuk citra hotel.
Di tengah rasa penasaran, Fiona pun menanyakan penyebab kematian kedua orang tua Bauman. Meski tidak mau membahasnya, Bauman memberitahu jika mereka berdua telah tewas di headshot oleh orang tidak dikenal. Hingga di tengah perbincangan, seorang pelayan bernama Albi tiba-tiba nimbrung, di mana ia yang sudah lama bekerja di tempat ini memiliki kisah mistis yang patut untuk dijadikan sebuah kisah nyata. Di mana ketika itu dirinya sedang menunggu lift untuk menuju lantai honeymoon. Mendengar cerita itu, Bauman merasa jika itu hanyalah karangan semata agar orang-orang tidak mau menggunakan kamar di lantai honeymoon. Satu-satu malam kompleks. Setelah beres-beres, Fiona pun heran saat melihat barang-barang Bauman yang tertinggal. Hingga kemudian, Fiona yang ingin mengembalikan barang-barang ini merasa heran saat Bauman tidak kunjung membukakan pintu. Meskipun menyalahi aturan, Fiona yang mengatakan dirasa untuk membukakan kamarnya. Oh my god, bagaikan orang kelilit pinjol dan judol, Fiona pun syok saat mendapati Bauman sedang bergelayutan. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi pada Bauman hingga dirinya melakukan hal senekat itu? Di alam bawah sadar, Bauman pun heran saat ia berada di sebuah lift yang mengarah ke lantai honeymoon. Bagaikan pepatah, hidup mau mati pun gak jadi. Akhirnya setelah 1 minggu mengalami koma, Bauman pun kembali siuman. Setelah dinyatakan sehat, Bauman pun kembali ke Ojon Hotel untuk mengambil barang-barangnya. Hingga setelah tim kepolisian pergi, untuk sedikit mengurangi rasa malu, Bauman pun basa-basi kenapa hotel ini terlihat akan ditutup. Lantas Peter memberitahu jika setiap musim dingin hotel ini selalu tutup. Kemudian Peter langsung mengantar Bauman mengambil barang-barangnya. Di tengah rasa penasaran, Bauman pun menanyakan siapa yang telah menolongnya ketika kejadian malam itu. Lantas Peter memberitahu jika orang yang menemukan Bauman adalah Fiona dan si pelayan Albi. Dirasa Bauman belum mengetahuinya, Peter mengungkapkan jika saat ini Fiona dinyatakan hilang secara misterius saat pesta Halloween. Dan kini pihak kepolisian sedang mencurigai seorang pria yang tinggal di hutan dekat sini bernama Jerry. Di mana sebelum hilang, cenah Fiona sempat berinteraksi dengan orang tersebut. Seketika Bauman pun syok parah saat mengetahui penyelamat nyawanya dinyatakan hilang. Saat akan pulang, Bauman pun dibacoti seorang pegawai bernama Vergal. Ia pun berkata, jika sekiranya hanya ingin membuat geger hotel dengan aksi nekatnya, mending Bauman tidak usah nginep di hotel ini. Lagian gak jadi modar, pastinya malu seumur-umur. Terlebih sejak percobaan modal Bauman, rating hotel ini jadi semakin nyungsep di Google Maps. Lantas, Vergal yang muak meminta Bauman yang epesan untuk segera minggat. Di dalam mobil, sekilas Bauman teringat saat-saat dirinya berusaha ditolong oleh Fiona. Merasa berhutang budi, Bauman pun berniat untuk mencari tahu tentang keberadaan Fiona. Sehingga cerita, Bauman terlihat mencari Jerry yang katanya seorang tunawisma yang sering ngimping di ruyuk dekat hotel. Dirasa pria dekil ini adalah Jerry, tanpa basa-basi Bauman langsung menanyakan keberadaan Fiona. Karena menurut cenah Jerry nggak makan nasi juga kenyang guys ya. Mendengar hal itu, Jerry membantahnya karena sebenarnya Fiona adalah sahabatnya yang sering memberinya makan. Maka dari itu, tidak mungkin dirinya melakukan sesuatu yang jahat kepada Fiona. Namun Jerry mengaku sempat melihat arwah Fiona yang seolah ingin memberitahukan keberadaannya. Di mana pada suatu malam, Jerry yang doyan ngobat berniat memalik obat-obatan di Ojon Hotel ketika sedang sepi. Namun perhatiannya teralihkan setelah mendengar suara bel yang berbunyi.
Jerry pun yakin jika itu memanglah arwah Fiona yang ingin memberitahukan keberadaan jasadnya. Dan menurut lokasi, bel yang berbunyi berasal dari lantai honeymoon. Saat Bauman keheranan, Jerry langsung menunjukkan kunci lift yang berhasil ia curi. Di mana malam ini, ia ingin memastikan keadaan Fiona mumpung hotel sedang tutup. Merasa penasaran, Bauman pun memutuskan untuk ikut. Di malam harinya mereka pun langsung melakukan rencananya. Hingga sampainya di hotel, bukannya langsung naik lift. Jerry malah ingin memaling dulu obat-obatan di ruangan Peter. Ia pun meminta Bauman untuk menunggu sebentar. Sungguh sulit. Akibat sering kemalingan, Verga pun diutus untuk ngecamp di hotel guna menyergap si maling yang meresahkan. Hingga setelah berhasil membekuk Jerry, Verga langsung membawanya menuju polsek. Elah, setelah Jerry dibawa menuju polsek, Bauman yang kepalang tanggung memutuskan untuk tetap melakukan pencarian menuju lantai honeymoon. Sesampainya di lantai honeymoon yang terbengkalai dan mengerikan, Bauman pun langsung melakukan pengecekan ke salah satu kamar. Yang komen admin slot semua anjir. Iya bener Bang Nanang, dari tadi aku juga ngebacain. Barusan aku mau berkata kayak gitu. Kenapa ya jadi iklan kayak gitu? Gak apa-apa lah. Gak apa-apa, sok aja. Gak apa-apa, mungkin dia butuh teman. Main slot. Pas mau berkata kayak gitu Bang Nanan udah ngomong duluan. Bisa-bisanya Bauman molor di tempat seperti ini, hingga ia pun memimpikan masa kecilnya. Entah apa maksud dari mimpi tadi, Bauman pun terbangun setelah ketahuan oleh Peter. Namun anehnya, Peter tidak marah dan hanya meminta Bauman untuk segera keluar dari tempat ini. Melihat kekepoan Bauman, Peter yang gelagapan memintanya untuk jangan gegabah, terlebih lift barang ini sudah bobrok dan berbahaya. Moga. No. Mr. Bauman. Betapa siapnya Bauman saat melihat jasad Fiona di dalam lift barang. Dan rupanya orang yang telah menghabisi Fiona adalah Peter. Hingga ia yang sudah ketahuan langsung kabur dan mengunci Bauman di lantai honeymoon. Dan kini Bauman merasa ngeri karena dirinya harus terjebak di lantai honeymoon bersama jasad Fiona yang mulai membusuk. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi antara Peter dan Fiona? Kemudian kita akan melihat kejadian saat pesta Halloween berlangsung, atau tepatnya 1 hari setelah Fiona makan nasi guys, tapi udah kenyang. Ketika itu, Peter yang akan pergi meminta Fiona untuk menghabiskan udang jahe makan sayur doang Bang. Menjalin kadir ya, makasih. Salam dari Binjai. Bang Ari Adi, makasih. Sehat selalu buat keluarga semuanya di sana, amin amin ya Allah ya Rabbal amin. Fiona tidak sadarkan diri, dia pun langsung membawanya menuju lantai honeymoon yang terbengkalai.
Setelah melihat kronologi kematian Fiona, Bauman pun heran saat menemukan tip rekaman di dekat jasad Fiona. I know I'm gonna be okay. Dalam rekaman itu, Fiona mengungkapkan jika sebenarnya dirinya sedang hamil. Dan Makasih ya Bang Sidul, makasih giftnya, berkah-berkah selalu, ya Allah. tak hanya memanfaatkan tubuh Makasih sebagai giftnya Bang. saja, dan menolak untuk bertanggung Yo teh jawab. peteuy, mana? Setelah pertemuan Ayo nggak tuh? yang cukup panjang, ia pun tidak menyangka jika Usum Peter peteuy ya namanya. tega melakukan semua ini dengan membiarkannya mati perlahan di ruangan yang sangat gelap. Fiona pun meminta siapa saja yang menemukan rekaman ini untuk mengungkap kejahatan Peter. Sementara di sisi lain, Jerry yang baru siuman berusaha untuk kabur dari dalam mobil. Kembali pada Bauman, setelah mendengarkan rekaman Fiona, ia pun syok saat menyadari jasad Fiona tiba-tiba menghilang. My God, saat kengerian semakin intens, Bauman yang kena mental berusaha untuk meminta tolong. Nanti kita makan sore, guys ya. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Acara badut yang sering Bauman tonton ketika bocil tiba-tiba muncul di TV. Lantas si badut tiba-tiba kembali mengingatkan Bauman tentang kejadian naas saat dirinya masih bocil. Di mana ketika itu Bauman yang bangor malah bermain-main dengan senjata api hingga membuat ibunya terheadshot. Dan setelah kejadian Punya itu, jeruk si ayah ini muda dari lalu Bu Hajat yang Bauman waktu lagi aku yang kemarin hendak hari dibunuh. Lantas, Senin ayah nyanyi. tidak kuat menahan kesedihan, akhirnya memilih untuk Kita potong ya. mendiskel umur. Ini kan caranya. Aku nggak bisa sebenarnya potong jeruk kayak gini. Itulah yang menyebabkan Bauman dirundung depresi hingga saat ini. Sesaat kemudian setelah melihat peta Walah, hotel, aku Bauman belum pun merasa jika minum di bawah lift aku. barang terdapat jalur untuk keluar. Belum minum, Namun guys. dirasa tombol lift dasar tidak berfungsi, Bauman pun memanfaatkan jam lonceng untuk memencet tombol. Hingga setelah memegang jam, Minum dulu. Bauman pun bergegas menaiki lift. Setibanya di lantai paling dasar, Bauman pun heran karena ruangan ini terlihat seperti penjara-penjara di abad ke-8. Hingga setelah beberapa Kayak saat gini kan, melakukan kayaknya. penelusuran, Bauman pun kaget saat akses keluar yang ada di peta ternyata sudah dibenteng permanen. Sesaat kemudian, Bauman pun kembali mengecek rekaman Fiona. Sontak Bauman pun kaget, di mana dalam rekaman terakhir, Fiona mengatakan jika di tempat ini ada sosok mengerikan yang selalu mengintainya dalam kegelapan. Dirasa gak akan benar, Bauman pun berniat untuk kembali ke atas, apalagi waktu bel sebentar lagi akan berbunyi. Namun di tengah kepanikan, perhatian Bauman teralihkan pada sebuah tembok yang digambari pintu aneh menggunakan kapur. Dan saat alarm berbunyi, Bauman yang ketakutan bergegas kembali menuju lift.
saja Bauman masih sempat untuk melarikan diri dari sosok yang mengerikan. Akan tetapi kengerian pun tak cukup sampai di situ. Di tengah kepanikan, Bauman yang tidak tahu harus kemana lagi, tiba-tiba terfikirkan teknik SpongeBob, yaitu membuat lingkaran dengan kapur yang dia temukan. Dan sungguh hoki, teknik asal-asalan yang ia buat berhasil membuat sosok mirip penyihir ini tidak mampu menembus lingkaran kapur. Kira-kira sosok apakah ini? Udah bersih guys tuh. Hero. Di keesokan harinya, Peter yang penasaran kembali ke hotel untuk memastikan keadaan Bauman. Namun setibanya di dalam, Peter pun Ya Allah, manisnya. banyaknya bercak darah. Dan setelah dicek, Padahal ini jeruk darah kampung. itu berasal dari Jerry yang baren dan babak setelah melompat dari mobil. Di tengah kepanikan, Jerry meminta Peter untuk membantunya menyelamatkan Bauman dan juga Fiona di lantai honeymoon. Tapi jelas saja, Peter yang menjadi tersangka kematian Fiona berusaha mengalihkan perhatian Jerry. Sementara di kamar honeymoon, Bauman yang baru bangun berusaha memastikan apakah sosok mengerikan semalam sudah pergi. Dirasa Jerry sudah kembali, Bauman berusaha meminta tolong dengan mencari tombol lonceng. Fiona used to say, "Get this, refrain from my wife." Mendengar bel honeymoon berbunyi, Jerry meminta Peter untuk jangan menghalanginya. Kalau tidak, ia tak akan segan mengampak babatok Peter. Hingga akhirnya, Peter yang terpojok langsung memberikan kuncinya. You don't know Fiona like I did. She wouldn't have. He hates me. He's threatened to have me killed. Tak ingin dirinya di penjara, Peter berencana untuk membakar saja hotel ini dengan cara mengkonsletkan listrik. Kembali pada Jerry, setibanya di lantai honeymoon, ia pun meminta Bauman untuk menggunakan pintu rahasia. I lived. My God, betapa syoknya Bauman saat melihat Jerry tewas di crossbow Dario. Setelah Udah habis, Jerry, guys. Peter yang takut kehabisan waktu memutuskan untuk segera pergi dan membiarkan mereka terjebak Manis. di lantai ini. Namun setibanya di lobi, Peter pun kesal saat kunci gerbang lift masih berada di saku Jerry. Disadil pula setelah mengambil kunci, Bauman langsung bersembunyi saat mendengar Peter kembali datang. Saat hotel mulai terbakar, Peter yang panik langsung mengejar Bauman, di mana ia nekat kembali menuruni lift barang. Hingga setibanya di lantai dasar, Bauman berniat untuk memancing Peter pada sosok penyihir peot, sementara ia akan berlindung di dalam lingkaran SpongeBob. Beberapa saat kemudian, Peter yang baru tiba terlihat lega saat menemukan kunci gerbang lift yang tergantung di tempat ini. Edian sekali bagaikan sulap sempoa. Dalam sekejap, Peter sudah terborgol rantai. Rupanya sosok ini benar-benar seorang penyihir yang sering diceritakan oleh Brendan, di mana penyihir ini akan menyeret jiwa-jiwa kotor untuk disiksa di alam kegelapan. Sementara itu, Bauman yang merasa bersalah atas kematian ibunya hanya bisa pasrah karena ia yakin sebentar lagi dirinya akan mendapat giliran. Namun tak lama kemudian, Bauman dihampiri arwah ibunya. Si ibu pun berkata jika Bauman yang masih bocil tidak salah sama sekali. Yang salah adalah si ayah yang menyimpan pistol di mana karep. Si ibu pun meminta Bauman untuk berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Lalu tiba-tiba
Versi tidak punya titik pun modal diseret si penyihir ke alam lain, sementara Bauman yang hatinya sudah bersih akhirnya bisa lolos dan kembali ke lantai atas. Namun bisa kita lihat, setelah Peter mati, jasad Fiona terlihat sudah tenang karena orang yang menghabisinya sudah mendapatkan balasan yang setimpal. Filmnya rame guys. Halo ibu, salam kenal dari Ternate, Maluku. Salam kenal juga semuanya dari Ternate. Sungguh hoki, Bauman pun masih bisa diselamatkan oleh Vergal yang melihat kebakaran di hotel ini. Singkat waktu, Bauman yang sedang dirawat terlihat dikunjungi oleh Albi yang kini bekerja sebagai pedagang es nong-nong. Lantas sambil Siang juga semuanya. Aduh, berkata jika tim ketua kenapa di kasur sampai ngegeser begini aneh aku. jasad Peter dinyatakan hilang secara misterius. Kemudian Ntar guys, aku mau ngambil dulu rokok. Ih, untuk segera pergi. aduh. Hingga setelah kejadian itu, kini Bauman sudah bisa memaafkan dirinya sendiri, lalu move on dari kejadian naas di masa lalu. Lalu, film Hokum pun sudah berakhir. Bagaimana film yang cukup menegangkan bukan? Tak perlu dijelaskan lagi karena semuanya sudah jelas. Intinya, legenda penyihir itu benar-benar ada dan akan memangsa orang-orang berhati kotor. Sementara Bauman yang sudah ditenangkan oleh arwah ibunya dinyatakan bersih dan tidak diseret menuju alam lain. IMDb untuk film ini cukup besar dengan nilai 7,2. Mungkin ini saja review dan pembahasan film Hokum 2026. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video berikutnya dari saya. Thanks for watching, see you next video, bye-bye. Jam berapa ini? Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. Akhirnya, film mengerikan yang selama ini kalian request dan tunggu-tunggu sudah turun layar dan tentunya sudah HD alias tidak burik. Apalagi kalau bukan film The Mummy tahun 2026. Oke lah, karena film ini sangat panjang hingga berdurasi 2 jam lebih, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja. Subscribe aja. Dari Sakahayang. Dari Sakahayang. Nama Gamal yang sedang asik bernyanyi-nyanyi bersama ketiga anaknya. Namun berbeda dengan Gamal, sang istri yang bernama Mila terlihat jutek seolah hidupnya penuh dengan keruwetan. Singkat waktu sesampainya di rumah, si bungsu bernama Laila berniat memberikan pakan pada burung peliharaannya. Namun saat dicek sontak, Laila pun kaget saat mendapati burung peliharaannya sudah mati dengan mengeluarkan getik ireng. Melihat kejadian itu, si ibu seolah merasakan sesuatu yang akan terjadi. Nasi baru mateng, aku udah kenyang guys. Gimana ya? Aku bikin nasi banyak nanti gak kemakan. Aku makan mah sehari sekali aja jam segini makan, udah gak makan lagi. Mereka pun bergegas memasukinya dengan menggunakan jalan yang sudah disediakan. Rupanya dalam piramid kecil ini terdapat sebuah Rokok dulu ya. dengan bentuk yang tidak biasa. Dirasa sesuatu telah terjadi. Mila meminta Gama untuk sedikit membuka peti ini. Rupanya
Rupanya selama ini keluarga Mila telah mengurus seonggok bumi aneh hingga bela-belain bikin rumah di wilayah ini. Di saat itu pula Mila dan Gamal terlihat cemas. Apakah bumi ini benar? Assalamualaikum Aki, barong salam kenal juga Aki. Selamat siang juga Bang Undang. Makan bakso Neng, udah kenyang Abang. Udah kenyang, barusan makan sayur doang sama ikan sama sambal terasi yang sisa kemarin masih ada. Teh make kutang teh henteu, teu make hudang sare. Baru dimulai. Bandung di mana teh? Sanes di Bandung, di Cianjur abi mah. Pepperoni pizza? Singkat waktu, Simbrai pada sebuah keluarga imigran Amerika yang menetap di negara Mesir. Di saat itu pula, si ayah bernama Charlie merasa bangga pada Kathy yang begitu jago menggunakan kode Morse. Lantas si bungsu bernama Bastian memberitahu jika kakaknya ini sangat terobsesi untuk mengikuti ekskul pramuka gugus depan di sekolahnya. Mendengar hal itu, Charlie meminta Kathy untuk lebih giat belajar. Udah makan, ini aku tidur lagi. Pokoknya hari ini aku mau full istirahat. Tidur. Di mana saat ini Larissa sedang mengandung Orok 7 bulan. Lantas, Larissa mengungkapkan jika saat ini si Dewiton sedang aktif sekali, bahkan terasa seperti sedang salto di dalam perutnya. Setelah sedikit bercengkrama, Larissa yang merupakan seorang perawat langsung pamit untuk kerja. Sementara Charlie yang sedang berlibur, berniat menjaga anak-anak di rumah. Singkat waktu, Kathy terlihat bermain masak-masakan di area taman. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba saja Kathy dihampiri seorang wanita misterius. Dan saat sudah sering bertemu, Kathy pun menanyakan keberadaan Laila. Lailai canggung, lailai resah, inya bingung. Sedang teleponan seketika merasa heran saat menemukan banyaknya bungkus coklat di dalam mainan Kathy. Dirasa kalau tidak beres, Charlie langsung menanyakan hal tersebut pada Bastian. Kemudian Bastian memberitahu jika dia melakukan pada misterius dan sering mengobrol di area taman. Guys, udah ya, aku mau matiin ya. Udah ya, aku mau ke WC dulu. Pokoknya buat besti-besti semua di sini yang masih nonton, pokoknya sehat selalu, aku doakan sehat selalu, lancar kerjaannya, lancar rezekinya, sehat juga buat keluarga besarnya ya. Makasih banyak udah mampir ke sini. Pokoknya kebaikan kalian semoga digantikan sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih rezeki yang berlimpah ruah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Buat para pedagang, mungkin barangkali ada pedagang di sini. Semoga dagangannya laris manis, pekerjaannya juga buat besti-besti semua di sini juga lancar-lancar ya, rezeki lancar. Pokoknya semoga diberi kesehatan untuk badannya, untuk keluarga besarnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Udah ya, aku mau kasih dulu. Udah ya besok lanjut kembali. Makasih buat semuanya ya, makasih ya. Makasih, mohon maaf ya bila ada kata-kata aku yang salah gitu ya, mohon dimaafkan. Dah aku mah ngomongnya begini orang Sunda gitu guys ya, maaf ya. Assalamualaikum.